Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad dan ruh kita belum terpisah, sehingga pada saat ini kita berada pada tanggal 6 Sya'ban. Benar gak? Ya. Artinya sekitar 23 atau 24 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Sementara Sya'ban itu adalah bulan yang ke-8. Nah, di saat kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan persiapan yang paling penting untuk menghadapi bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita melakukan al-i'dad ar-ruhi, yaitu melakukan persiapan spiritual. Dengan persiapan spiritual ini, harapannya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa lebih siap secara mental, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik. Oleh karenanya, dalam rangka melakukan tarhib Ramadan ini, dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, marilah kita dengan kajian singkat ini kembali
menata hati kita, kembali mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentajdid dan memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, kita memiliki persiapan yang sangat spektakuler, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai momentum untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan bulan Ramadan itu dimulai sejak sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini kita harus melakukan berbagai macam persiapan-persiapan, sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan maksimal dalam melipat gandakan amal-amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan? Di antara amalan penting yang wajib kita lakukan di bulan Sya'ban ini, kita harus meningkatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau di hari-hari yang lain barangkali doa kita sangat minim, tapi ketika kita sudah masuk bulan Sya'ban ini, mari kita memperbanyak doa, melipat gandakan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar secara mental, agar secara spiritual kita bisa memaksimalkan ibadah ketika memasuki bulan Ramadan. Di antara doa yang dianjurkan bagi kita semuanya untuk membacanya berulang-ulang, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Walaupun ya, doa ini masih diperdebatkan kesohihannya, tapi tidak mengapa kita mengamalkannya dalam rangka meningkatkan persiapan dan spiritual kita menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena kita sudah melewati bulan Rajab dan kita sudah masuk bulan Sya'ban, maka doa kita adalah Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon sampaikan umur kami memasuki bulan Ramadan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, seringkali di antara saudara-saudara kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata dipanggil sebelum datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Sya'ban ini mari kita tingkatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
doa itulah menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut Ramadan ini, amalan yang kedua yang dianjurkan bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, yaitu memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan dalam konteks memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan lisan kita dalam rangka memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita itu kosong dari zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita disunnahkan dalam kondisi apapun kecuali pada tempat-tempat yang terlarang, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita sedang posisi naik atau berkendara, kita sedang berkendara dan posisinya naik atau nanjak, maka kita perbanyak takbir, memperbanyak kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga ketika kita menaiki kendaraan dalam kondisi datar, maka perbanyak kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi ketika kita turun, maka kita perbanyak bacaan-bacaan hamdalah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam setiap kesempatan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pikiran-pikiran kita itu akan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, hati kita, pemikiran kita itu akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif kalau kita banyak zikir. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, memasuki bulan Sya'ban ini dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini bisa dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu mengakui bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengatakan haza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan yang sangat jujur. Ketika ada ungkapan yang jujur dari hati seorang yang beriman dan pengakuan terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka itu adalah syukur yang dilakukan, asyukru bil qalbi. Dan yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan kata-kata, syukur dengan lisan, yaitu senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terbaik adalah asyukru bil arkan. Syukur yang terbaik itu adalah bersyukur dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Cara kita bersyukur dengan tangan kita,
maka kita gunakan tangan kanan kita dalam rangka melakukan perkara-perkara yang baik. Cara kita bersyukur dengan kaki kita gunakan untuk melangkah pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sebenarnya adalah menggunakan semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga di bulan Sya'ban ini yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli bani Adama khata'un." Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah." Bayangkan ayat ini menyeru orang-orang yang melampaui batas. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, yang banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, di antara cara setan menggoda manusia, setan memberikan rasa putus asa kepada manusia seolah-olah taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cara setan menggoda manusia sehingga manusia tetap terjerumus, bahkan semakin meningkat kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, la taqnatu mir rahmatillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan la nahiyah, la yang artinya larangan. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha memaafkan dari segala dosa-dosa. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat dari seorang manusia, dari seorang hamba Allah akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang dua kondisi. Sebelum datang dua kondisi, maka semua taubat seorang hamba
itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang pertama yang menyebabkan taubat manusia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah inda halatil ihtidar. Ketika manusia sedang sakaratul maut. Ketika nyawa manusia sedang berada dalam tenggorokannya, sedang ajalnya, sedang proses sakaratul maut. Saat tiba sakaratul maut, maka saat itulah pintu-pintu taubat tertutup. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hayat masih di kandung badan, mari kita memperbanyak istighfar, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita akan menghadapi bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan kita bisa menghadapinya dengan perasaan, dengan jiwa yang bersih, dengan pikiran yang optimis bahwa kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang sukses ketika keluar dari bulan Ramadan. Kondisi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian yang menyebabkan taubat seorang manusia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala inda tulu'is syamsi minal gharbi. Ketika matahari terbit dari barat. Karena itu artinya sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Oleh karenanya jamaah sekalian, sebelum kita menghadapi sakaratul maut, sebelum matahari terbit dari barat, maka kita punya harapan, punya obsesi bahwa taubat-taubat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dianjurkan bagi kita semuanya untuk melakukannya adalah menyambung tali silaturahmi dengan sanak famili kita. Dan kalau ada waktu libur, misalkan hari Ahad atau hari Sabtu, maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak silaturahmi dengan ulama, dengan asatid, dan juga dengan keluarga kita. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan silaturahmi itu akan menambah rahmat kepada kita. Dengan silaturahmi itu insya Allah akan memperpanjang umur kita, ya. Karena dengan silaturahmi itu akan mendapatkan suasana yang bahagia, suasana kekeluargaan, suasana ketenangan lahir dan batin ketika kita silaturahmi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga dianjurkan, ya, sebagaimana pada pertemuan 3 pekan yang lalu ya, atau 4 pekan yang lalu ya, di bulan Sya'ban ini kita juga, ya, latihan untuk puasa, ya, latihan untuk puasa, tetapi tidak 30 hari, paling tidak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terbiasa puasa di bulan Rajab dan Sya'ban, ya,
nanti ketika memasuki bulan Ramadan itu nggak kaget. Bayangkan kalau setahun kita nggak pernah puasa, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, hari pertama itu pasti kita adaptasinya agak susah. Barangkali tepar ya hari pertama kan. Biasanya kalau di perkantoran-perkantoran itu kan ketika habis duhur itu tepar, itu habis sholat duhur itu pada istirahat bareng-bareng gitu kan, karena memang tidak terbiasa dengan amalan puasa. Nah, kita sekarang sudah berada pada 6 Sya'ban, ya paling tidak Senin Kamis kita puasa, supaya nanti ya masuk bulan Ramadan itu kita sudah siap secara fisik, siap secara ilmu, siap secara mental, lebih-lebih siap secara spiritual. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semuanya pada setiap harinya sering membaca Al-Qur'an. Nah, pada bulan Sya'ban ini dalam rangka menyambut Ramadan, maka kita tingkatkan tilawah kita, tingkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca ayat-ayatnya. Dan membaca Al-Qur'an itu adalah termasuk zikir yang terbaik. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya sekuat tenaga, berupaya semaksimal mungkin untuk tetap dekat dengan Al-Qur'an. Apalagi di zaman kita sekarang, HP kita itu bisa download aplikasi Al-Qur'an. Artinya tidak ada alasan mushaf ketinggalan. Dalam kondisi kita berkendara, dalam kondisi kita sebagai seorang musafir, dalam kondisi kita di kereta atau di bis atau di mobil, kita bisa melakukan tilawatul Quran. Kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, paling tidak itu menyimak, al-istima' ila qiraatil Quran, menyimak bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga suasana pikiran kita menjadi positif, hati kita, jiwa kita menjadi bersih karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya amalan-amalan yang perlu kita praktekkan pada bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak ibadah umum. Maksudnya adalah kita meningkatkan dan melipat gandakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada hari-hari yang lain kita sodakoh itu dalam sehari 10.000, di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan menjadi 20.000, 25.000 dan seterusnya. Itu hanya contoh saja. Dan yang menarik dalam ajaran Islam, pahala sodakoh itu tidak hanya dinilai dari nominal yang kita keluarkan, tetapi sodakoh itu pahalanya juga dinilai dari persentasi harta yang kita miliki. Itu betapa Islam itu sangat adil, ya, memberikan pahala dan ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah kita memperbanyak berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membuat perencanaan dan program
Ya, membuat perencanaan dan program memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan itu tidak ada target. Nah, sekarang kita bisa bermusyawarah dengan keluarga kita dan anak-anak kita, merumuskan target Ramadan bulan ini, target Ramadan tahun ini seperti apa, target tilawah kita seperti apa, target ibadah-ibadah yang lain seperti apa. Nah, ini perlu dibuat planning, perlu dibuat perencanaan yang matang. Tentu perencanaan ini harus realistis juga, jangan terlalu muluk-muluk juga. Misalkan target tilawah 10 kali misalkan, itu kan susah kalau kerja kan. Bisa-bisa bacaan Qur'annya nanti hanya di hati gitu kan, hanya dibaca gini, nggak dibunyikan gitu kan. Dulu di pesantren ya, saya pernah memberikan motivasi kepada para santri itu untuk menghatamkan Al-Quran, ya paling tidak 3 kali dalam sebulan, ya, yaitu di bulan Ramadan. Hanya saja saya perhatikan santri itu membaca Qurannya gimana, dilihat aja begini, nggak ada bunyinya gitu kan. Itu kan bukan baca Quran itu. Yang namanya baca Quran itu harus dilafadzkan dan dibunyikan, tidak seperti membaca buku. Ya, kalau baca buku itu kan tanpa dilafadzkan nggak apa-apa. Tapi kita akan termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, itu harus dibunyikan sesuai dengan makharijul huruf, tidak seperti membaca kitab-kitab yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita kembali mempelajari fikih siam. Ini kaitannya dengan ilmu, bekal ilmu yang harus kita persiapkan ketika akan memasuki bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali mentelaah, mempelajari, mendalami fikih yang terkait dengan puasa. Karena dengan cara inilah puasa yang akan kita lakukan ini bisa maksimal, ya, bisa kita jadikan sebagai momentum untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita akan memasuki bulan Ramadan ini, kita juga harus mengingat-ingat kembali keutamaan bulan Ramadan, memurajaah kembali, mendalami kembali keutamaan bulan Ramadan, supaya kita punya motivasi yang kuat, punya kerinduan yang luar biasa kepada bulan Ramadan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan ini, ada beberapa nama yang lengket ya, yang identik dengan Ramadan. Yang pertama adalah bulan yang diperintahkan berpuasa, yang paling besar pahalanya daripada ibadah yang lainnya. Itu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini dikenal juga sebagai Syahrus Syam. Ini kita sudah paham semuanya bahwa Ramadan itu adalah bulan puasa. Tapi yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu dikenal adalah sebagai
syahrul ibadah. Syahrul ibadah, bulan yang di dalamnya dianjurkan bahkan diwajibkan untuk melipat gandakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu kita jadikan sebagai momentum, sebagai mudha'afatul ibadah, melipat gandakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara melipat gandakan amal-amal kita di bulan Ramadan itu nanti, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita akan punya kebiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu dikatakan juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang Allah jadikan sebagai instrumen pendidikan bagi orang-orang yang beriman, sehingga ketika orang-orang yang beriman keluar dari bulan Ramadan, mereka tetap konsisten, tetap istiqomah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah, syahru at-tarbiyati, bulan training, bulan pendidikan bagi orang-orang yang beriman, sehingga pada 11 bulan berikutnya orang-orang yang beriman tetap konsisten melipat gandakan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik juga Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan Ramadan itu dikenal juga sebagai syahrul maghfirah wal inabah. Syahrul maghfirah wal inabah, bulan ampunan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman sebagai momentum untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah keutamaan Ramadan itu adalah sebagai syahrul Quran, sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran, sehingga para ulama mengatakan Ramadanu syahrul Quran. Itulah keutamaan Ramadan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka sebagai momentum untuk melipat gandakan kekuatan spiritual orang-orang yang beriman. Dan ketika orang-orang yang beriman itu memiliki spiritual yang kuat, itulah menjadi modal utama untuk menjalani 11 bulan berikutnya. Habis waktunya ya, saya ada 7 menit lagi. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ramadan itu keutamaannya juga dikenal dengan syahru at-tadamun wal musawah, bulan solidaritas dan kepedulian. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan syahru at-tadamun, bulan kepedulian kepada sesama manusia? Karena di bulan Ramadan inilah
kaum muslimin merasakan haus, merasakan lapar sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan makan dan minum. Sebagaimana orang-orang yang beriman itu akan merasakan haus, kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Bayangkan di antara mereka barangkali hanya makan 1 kali dalam sehari. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai sekarang dalam kondisi berperang, pasti mereka akan mendapatkan kesulitan dalam makan dan minum. Bahkan ketika perang 2008 itu ya, saya mendapatkan kisah dari seorang pejuang dalam kondisi berpuasa ya, mereka tetap melakukan jihad, qital, menghadapi Yahudi yang merampas tanah Palestina. Apa makanan mereka, Bapak dan Ibu sekalian? Makanan mereka itu ketika sahur hanya 1 kurma, hanya 1 kurma, Pak, dengan air yang sangat terbatas. Dan ketika berbuka mereka juga menggunakan 1 kurma. Bayangkan betapa mereka menghadapi masa-masa yang sangat sulit, tetapi mereka bisa menghadapinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini kita jadikan ya sebagai syahru at-tadamun, bulan solidaritas kepada sesama orang-orang yang beriman. Di negara-negara Afrika, Bapak dan Ibu sekalian, itu masih banyak yang kesulitan air, kesulitan makan, kesulitan minum dan seterusnya. Tapi kita alhamdulillah diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara ini menjadi negara yang sangat melimpah sumber daya alamnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Afrika, mereka sedang kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah dikenal oleh para ulama sebagai syahru at-tadamun, bulan kepedulian kepada sesama orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya keutamaan Ramadan itu adalah yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Ramadan itu sebagai syahrul jihad, bulan jihad. Bahkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman, Ramadan ini adalah momentum kebangkitan mereka, momentum untuk melipat gandakan jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jihad di sini adalah disesuaikan dengan konteksnya. Kalau kita menghadapi orang-orang yang kelaparan, maka jihad kita adalah bagaimana mereka bisa terbebas dari kelaparan. Kalau di sebuah tempat itu ada kristenisasi, ada pemurtadan, maka jihad kita adalah bagaimana kaum muslimin itu terbebas dari kemurtadan. Kalau misalkan sebuah daerah itu diserang oleh musuh-musuh Islam, maka jihadnya adalah jihad qital. Maka jihad di sini disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Tidak semuanya harus perang. Perang itu adalah dalam kondisi ketika sebuah negara
yang di dalamnya kaum muslimin diserang atau dirampas oleh musuh-musuhnya. Saat itulah menjadi wajib ain bagi penduduk yang ada pada tempat itu, pada wilayah itu, untuk memberikan difa atau perlawanan kepada musuh yang sudah memasuki wilayahnya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Allah jadikan Ramadan ini sebagai syahrul jihad, bulan jihad, bulan perjuangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Syahru as-sabri, bulan sabar, bulan kesabaran. Berikutnya adalah syahrut taqwa, bulan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syahrul barakah warahmah, bulan penuh keberkahan dan kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih sebelumnya. Nanti kami akan